Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya Suman Yusuf di channel Rakyat Putih. Kali ini luar biasa karena ada 3 narasumber kita. Dan sekarang tidak seperti biasanya tadi studio, kita sekarang di kampus ini. Baik, sebelum kita lebih jauh, saya akan memperkenalkan 3 narasumber kita yang luar biasa. Pertama adalah Dr. Nasrullah MSI. Beliau adalah Ketua Studi Handayani Makassar. Beliau memulai pendidikan S1 Administrasi Negara IAIAPI Makassar, S2 Administrasi Pembangunan di UNAS, kemudian S3 Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar. Jadi beberapa universitas beliau luar biasa. Kemudian moto hidup, bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Nyaris sama dengan motonya Pak Yusuf Kala, mantan wakil presiden. Yang kedua narasumber kita adalah Pak Daman. Kemudian moto beliau terakhir lebih bermutu. Ini luar biasa, singkatan luar biasa. Kemudian jabatan beliau adalah wakil 1 bidang akademik di Handayani dan hobinya adalah berenang. Kemudian ada anak muda di samping kiri saya, nama lengkap Insinyur Mirfan Askom MT Kom. Akrab disapa Mirfan sesuai dengan gaya beliau. Jabatan adalah Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Hobinya ini milenial banget, main game. Pendidikan ada S3 Handayani, kemudian S2 Universitas Teknologi dan juga di Universitas Muslim. Moto hidup, jadikan sekolah sebagai hobi. Kemudian organisasi Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia Sulawesi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kaji setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyat Putih TV dimanapun Anda berada, saya kembali bersama 3 narasumber saya yang luar biasa dan kita langsung ke Pak Ketuanya dulu, Pak Anas. Pak Anas, saya dengar-dengar Bapak ini sebenarnya memulai dari seorang peserta khusus di Handayani dulu. Bisa tidak dipisahkan perjalanannya sampai kemudian tiba-tiba luar biasa Ketua Studi Handayani. Ini penting dari inspirasi terutama buat kaum muda. Silakan. Baik, terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cerita dulu dari awalnya. Kenapa saya sampai tiba di Studi Handayani. Baik. Pertama, saya tamat SMA. Saya dari kampung sampai di Makassar mencari kerja, tapi tidak tempat kerja. Ada kebetulan ada ipar saya kerja di PLN, saya dipanggil kerja sebagai kasir. Baik. Saya melihat di PLN itu sangat dibutuhkan orang-orang terampil. Dengan itu saya mencoba mencari keterampilan akuntansi. Mudah-mudahan saya juga bisa diangkat jadi pegawai PLN. Itu harapan saya. Itu harapan pertama ya. Baik. Ya. Oke. Nah, setelah itu saya memilih YPA Handayani, kursus Handayani. Masih kursus dulu. Kursus tahun 88. Saya ikut kursus akuntansi. Namanya pada saat itu Bon A, Bon B atau dasar 1, dasar 2. Ya, Bon B benar. Saya belajarnya untuk dasar 2-nya atau Bon B karena saya sudah dapat memang namanya akuntansi dasar 1 belajar otodidak belajar akuntansi. Saya dapat ijazah nasionalnya sambil kursus akuntansi untuk Bon B atau dasar 2 pada saat itu. Dengan dibukanya di kursus Handayani ada peserta komputer, kursus komputer yang sangat ramai di dalam ruangan laboratorium pakai kaca. Sering saya mengintip di situ. Hebatnya orang belajar komputer di dalam. Pada masa itu kan masih jarang komputer kan? Masih jarang. Tapi di dalam Handayani, Handayani pas itu sudah ada laboratorium komputer. Sering setiap saya selesai mengajar akuntansi, belajar akuntansi, saya ngintip di jendela itu melihat hebatnya orang. Nah, karena saya mau ikut kursus komputer pas itu tidak ada
Uang. dan uang, saya salah satu taktik saya dekati instrukturnya, Baik. berteman baik dengan instrukturnya, ngobrol. Saya minta izin masuk di ruangan laboratorium, melihat-lihat orang belajar komputer, dengan senang hati diterima di dalam. Nah, seiring perjalanan waktu saya sudah bisa melihat, oh ini yang dikerjakan orang komputer. Baik. Instruktur saya itu kalau ada keperluan di luar, dia izin percaya ke saya. Nas bisa awasi ruangan ini untuk ini dengan senang hati. Kesempatan untuk saya untuk belajar komputer. Nah, sambil di situ saya mulai mengenal komputer, jadi tertarik dengan komputer. Saya belajar otodidak komputer, tidak ini seperti orang-orang yang sekarang belajar dengan formalnya, dengan kemauan yang keras seperti itu. Saya dipercayakan oleh direktur kursus Handayani pada saat itu ikut tes di salah satu perusahaan yang cukup terkenal pada saat itu. Dan alhamdulillah dengan tidak membawa ijazah selembar pun, tapi keterampilan yang saya bawa, saya sempat diterima pada saat kerja. Sebenarnya di situ intinya Pak Anasya bahwa skill itu sangat menentukan. Sangat menentukan skill. Dan ada di STIMIK Handayani. Betul sekali. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama 3 narasumber kita yang luar biasa. Tapi saya masih ke Pak Ketua STIMIK dulu, Pak Anas Tabe. STIMIK Handayani dulu waktu saya masih kuliah di Tamalandria, ini Handayani branch-nya sudah besar. Tapi kala itu kalau saya tidak salah belum sekolah tinggi kan, masih di kursus di Nira Pocini, dan itu gedungnya gede sekali kan. Bisa tidak dipisahkan sedikit perjalanan Handayani ini kemudian sekarang menjadi sekolah? Baik, terima kasih. Jadi STIMIK Handayani ini cikal bakalnya adalah dari kursus yang namanya kursus Handayani. Di tahun 90-an itu di situ buminya peserta kursus. Pada saat itu dengan boomingnya ini pendiri Handayani ini berubah haluan bahwa ini harus ditampung peserta kursus ini menjadi pendidikan formal. Baik. Maka dibukalah STIMIK Handayani ini. Baik. Nah, dari STIMIK Handayani ini di tahun 1996 ini hanya kami diberikan 3 jurusan pada saat itu. Baik. Yaitu Teknik Informatika jenjang S1, Teknik Komputer jenjang S1 yang berubah nomenklatur bernama sekarang Sistem Komputer S1, dan yang ketiga adalah Manajemen Informatika jenjang D3. Nah, dengan perjalanan waktu ini di tahun 2000 saya dipercayakan untuk membuka pada saat itu saya bagian kepala bagian administrasi umum dan akademik DAK. Baik. Saya dipercayakan oleh pendiri ini, lebih baik kembangkan lagi prodi di dalamnya ini. Maka saya buka di tahun 2000 itu adalah komputerisasi akuntansi jenjang D3. Nah, di tahun 2012 lagi disuruh lagi buka prodi jenjang S1 yaitu sistem informasi. Dan yang terakhir ini adalah tahun 2013 adalah prodi sistem komputer jenjang magister pasca sarjana yaitu sistem komputer, dan pada saat itu pertama dibuka dan sampai hari ini satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Luar biasa. Ya. Nah, dari itu bahwa keterampilan yang saya dapatkan dari kursus itu saya sangat ingin bahwa di dalam pendidikan formal seperti ini di sekolah tinggi atau universitas sangat dibutuhkan itu keterampilan. Skill menjadi kunci ya. Baik. Dan ini menjadi key kunci dari STIMIK Handayani. Betul sekali. Bahwa jualannya adalah skill, keterampilan. Betul. Anda keluar harus punya skill. Dan kita bisa lihat luarannya kan, alumni STIMIK Handayani ada di mana-mana kan. Alhamdulillah. Manajer di mana-mana, besar dan lain-lain. Benar. Luar biasa. Ini pemirsa perlu menjadi catatan. Gelar bukan menjadi jaminan. Benar.
Tetapi ketika Anda berkompetisi di dunia seperti sekarang, skill yang harus Anda punya. Yang kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rakyatku TV, banyak hal yang penting kita ungkap di streaming Anda yang karena mulai dari kursus dan sekarang berkembang luar biasa. Sekarang kita ke Pak Dr. Darlan Siddiq MPD. Penandanya beliau doktor loh. Pernah di UNN dulu IKIP ya. Kemudian S2-nya di Malang. Ya, kemudian S3-nya di luar biasa. Beliau adalah wakil satu bidang akademik. Doktor, dua-duanya doktor. Doktor maha terpelajar. Orang luar biasa. Di atasnya doktor tidak ada lagi. Ada profesor itu adalah jabatan. Pak Darlan, Pak Ade, bisa tidak dijelaskan? Ini kan ada penguatan dari Pak Anas sebagai ketua, sebagai wakil satu bidang akademik. Apa yang menjadi priority di sini? Ade. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir streaming Handayani tidak akan berpindah pemikiran dari awal sampai akhir. Baik. Karena streaming Handayani dibangun dari tatanan keterampilan. Ya. Oleh karena itu, apapun tingginya streaming Handayani, dia akan tetap memperkuat tatanan keterampilan. Dan justru itu yang dibutuhkan. Iya Pak, Baik. itu. Oleh karena itu, tatanan keterampilan ini tidak akan cukup kalau hanya berpredikat ijazah. Sehingga diperlukan adanya sertifikat-sertifikat keahlian yang disebut dengan sertifikat terampil yang harus hadir di streaming Handayani. Baik. Saat ini Handayani telah menjejaki dan insya Allah mungkin minggu keempat bulan ini TUK kita itu sekarang namanya tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi. Luar biasa. Keahlian tanpa di belakangnya apa Baik, keahlian. baik. Nah, wadah inilah yang akan menjadi tempat anak-anak kita, adik-adik kita ini yang mempunyai bakat. Karena apa? Kami tahu persis bahwa pengalaman panjang oleh streaming Handayani ini tidak terlalu mengharapkan adanya ijazah. Dan terbukti pada Pak Nas bahwa yang akan diharapkan pada ijazah itu adalah pada bukti keterampilan. Oleh karena itu TUK streaming Handayani yang disebut sekarang TUK 09 itu Pak, bidang informasi, dia membutuhkan adalah sertifikasi. Nah, karena sertifikasi inilah ada kami bangun untuk pertama ini TUK kami itu bukan mandiri, belum mandiri, baru yang namanya sewaktu. Perbedaannya antara sewaktu dengan mandiri itu memang berbeda Pak. Karena kalau sewaktu itu setiap ingin mengajukan uji kompetensi berdasarkan skema atau topik namanya, itu kami mengajukan. Itu kalau sewaktu ke pihak penyelenggara. Baik. Tapi kalau kita menjadi tempat uji kompetensi mandiri, tidak perlu lagi, dia akan berjalan sesuai dengan waktunya sendiri, tergantung kompetensi apa yang diinginkan. Luar biasa, luar biasa. Di streaming Handayani itu telah menetapkan 16 skema, tapi yang baru kami akan usulkan ini hanya ada 3 berdasarkan kompetensi bidang studi yang sudah ada sekarang. Baik, merujuk ke situ ya. Iya, Baik. TI, SK, sistem komputer dan sistem informasi. Baik. Ini yang sudah kami siapkan. Luar biasa. Begitu, luar Pak. biasa. Lagi-lagi yang menjadi basical adalah skill, keterampilan. Karena emang itu yang dibutuhkan. Kadang kita tidak butuh jasa, bro. Kita butuh adalah keterampilan. Di perusahaan manapun, dia tidak butuh jasa. Saya sudah alami beberapa tempat yang dibutuhkan adalah keterampilan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, luar biasa, masih bersama 3 narasumber kita hari ini, dan kita ke anak muda, Pak Irfan. Pak Irfan, di Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, boleh tidak dijelasin sedikit mungkin prestasi atau hal-hal lain yang kemudian bisa menjadi kebanggaan yang ada di kampus kita ini di Stik. Please, brother. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jadi di streaming Handayani itu selain berbicara akademik, ada juga namanya minat dan bakat. Baik itu. Jadi di prestasi mahasiswa itu salah satunya adalah
ada UKM di STIMIK Handayani namanya TRES. Baik. Kalau kita berbicara TRES ini kan kepercayaan, tapi ternyata lain maksudnya. Ya. Tim Robotika STIMIK Handayani. Oke, luar biasa. Right. Ya, tim Robotika STIMIK Handayani ini beberapa kali menjuarai beberapa event, termasuk kemarin yang dilaksanakan oleh Kota Makassar itu F8. Alhamdulillah STIMIK Handayani itu salah satu juara satunya. Luar biasa. Ya, dalam konteks robotnya itu. Ketika juga kita di KRI kontes robot Indonesia, alhamdulillah tim robotika itu bisa mewakili Indonesia Timur untuk bertanding di nasional. Ya. Tapi itu menurut saya sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa. Kenapa tidak? Kami ini bukan perguruan tinggi negeri, tapi alhamdulillah menurut saya kami bisa mampu bersaing dengan notabene-nya yang kampus negeri yang ada di Indonesia Timur ini. Itu luar biasa menurut saya. Baik. Selain itu, kami juga sadar bahwa anak muda itu, mahasiswa itu butuh sebuah rutinitas di luar keilmuannya. Makanya kita juga di sini ada main bulu tangkis, Baik. ada juga futsal. Dan alhamdulillah futsal itu waktu HUT Hari Pendidikan Nasional yang tepatnya dulu diadakan di Mega Reski, alhamdulillah STIMIK Handayani itu juara 2 futsal. Baik. Lagi-lagi ini juga saya menurut yang luar biasa. Kenapa? Karena kita bukan kampus olahraga. Ya. Kita kampus IT, tapi ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang lain, alhamdulillah kita biasa juara 2. Baik. Di luar itu, saya juga masih mengikutkan mahasiswa itu kompetisi MTQ tingkat nasional. Luar biasa. Ya, Baik. itu juga kami ikut, tapi alhamdulillah pada saat itu saya belum bisa berbicara banyak. Baik. Ya, tapi kedepannya kami sudah tekankan bahwa untuk bisa kita ikut ini maka salah satu UKM di STIMIK Handayani namanya Lembaga Dakwah Kampus Forum Kajian Mahasiswa Islam, itu saya tekankan bahwa target ini bahwa ini tahun depan kita harus lebih baik dari ketika kita ikut MTQ yang kemarin. Baik. Itu yang Luar biasa. Perlu saya jelaskan, Pak Irfan ini ternyata adalah alumni dari STIMIK Handayani yang sekarang kandidat doktor. Dan malah yang saya menarik ini adalah hobinya, main game. Apa sih hubungannya, Bos? Bisa dijelaskan enggak? Ya. Hobimu itu mungkin terkait dengan mungkin there is something Ya. secret behind this hobby. Oke, bisa dijelaskan enggak? Jadi banyak orang bilang bahwa main game itu buruk. Baik. Ya, itu kalau saya mengatakan itu paradigma yang agak keliru. Perlu catatan. Main game itu tidak buruk menurut Tidak buruk. Pak Irfan. Ya. Ada hal positifnya. Ya, ada hal positifnya. Posisinya yang mana yang positif? Jadi ceritanya begini. Saya itu dengan teman-teman dosen di STIMIK selalu main game. Tujuan yang paling pertama itu adalah saya selalu melihat apa algoritmanya yang digunakan oleh si pembuat ini. Saya tidak melihat tampilan luarnya, tapi saya selalu melihat algoritma apa yang dia gunakan. Baik. Sehingga ini bisa terjadi. Yang kedua adalah dari tampilan game yang dari luar negeri itu bisa kita adopsi buat untuk tampilan game yang kita buat. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran saja itu untuk menarik anak-anak memang hobinya lari mengarah ke game. Itu terbukti dengan beberapa judul yang khususnya konsentrasi multimedia, itu judul skripsinya adalah memang game. Baik. Contohnya game edukasi pembelajaran huruf hijaiyah, game pembelajaran huruf lontara, game pembelajaran tentang buah-buahan. Itu kita kompetisi. Dari mana kita belajar? Dari kita main game tadi. Bahwa ternyata beginilah interface-nya yang harus kita adopsi untuk sehingga orang tertarik. Luar biasa. Ternyata main game itu tidak selamanya jelek loh. Ya, itu. Asal kata Pak Irfan digunakan untuk hal yang lebih positif. Bisa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama 3 narasumber kita yang luar biasa. Ada Pak Ketua sekarang. Pak Ketua, apa sih harapan kita ke depan? Dengar-dengar ada mimpi besar yang mau diwujudkan. Seperti apa nih? Silakan. Baik, terima kasih. Benar sekali apa yang kita katakan. Bahwa STIMIK Handayani yang sudah lebih dari 20 tahun mengelola sekolah tinggi. Jadi kami tidak mau berada di lingkup sekolah tinggi saja, tapi
Sekarang Lebih ini besar. kami ingin merubahnya untuk lebih besar lagi menjadi Universitas Handayani Makassar. Baik. Dengan ketentuan atau regulasi yang ditetapkan pemerintah bahwa untuk menjadi universitas itu harus ada perimbangan prodi yang di dalamnya, yaitu ada ilmu eksak dan ada ilmu sosial. Baik. Nah, sekarang ini kami sedang berproses untuk merubah jadi universitas dan membuka prodi ilmu sosial 2 prodi itu sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Dikti. Baik. Ini mimpi yang kita berharap segera terwujud ya. Dan saya pikir tidak sulit untuk mewujudkan dengan kemampuan dan tenaga pengajar yang ada kan. Calon doktor, ini doktor 2 di depan. Ya, Kalau dari segi SDM pengajarnya kan tidak terlalu susah untuk mewujudkan itu ya, Pak Anas ya. betul sekali. Jadi salah satu yang menjadi acuan utama untuk merubah jadi universitas yang membuka prodi adalah menyediakan dulu SDM. Dan Baik. saya yakin SDM yang ada itu tidak menghambat kami untuk menjadikan universitas. Tapi setelah berubah jadi nanti universitas, saya tidak akan melupakan itu sumbernya atau basicnya adalah IT, maka prodi apapun yang ada di dalam universitas nanti itu harus diperkuat Terkait dengan IT. IT itu. Luar Nah, biasa. karena itu dukungan menjadi sebagai keterampilan untuk alumni-alumni nanti. Luar biasa. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa banyak sebenarnya yang mau kita kaji tapi waktu jualan yang membatasi kita. Saya berikan kesempatan kepada Pak Arlan untuk kemudian memberikan closing speech. Harapan tak ke depan. Pak Dokter, silakan. Terima kasih. Harapan kami di sini Handayani, apapun cita-cita Anda, teknologi informasi jawabannya. Dan itu dimiliki oleh Sini Handayani. Oleh karena itu, ke depan Sini Handayani akan membangun 2 sertifikat yang dihasilkan pada dirinya. Yang pertama adalah sertifikat untuk keilmuan dan sertifikat untuk keterampilan. Luar biasa. Thank you so much. Kemudian anak muda dengan gamenya yang luar biasa tadi, ini juga ada ilmu baru yang kita dapat. Pak Irfan, ambil closing speech. Apa harapan kita? Jadi saya dari Wakil Ketua Kebidanan Kemahasiswaan dan Kerjasama singkat, saya mengatakan begini. Kuliah komputer, STIMIK Handayani tempat. Kuliah komputer tempatnya di STIMIK Handayani. Singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir, Pak Ketua, ini awet muda loh. Dan kita mau sebentar ini kita belajar bisik-bisik apa sih rahasianya. Nah, terakhir, harapan. Baik, terima kasih. Harapan kami ke depan untuk menjadi universitas, kami sudah merampungkan semua dokumen dan sudah kami upload untuk di Sidenkerman. Misalnya ke depan tidak lama lagi akan berubah jadi universitas, tapi walaupun setelah berubah jadi universitas nanti saya tidak akan melupakan itu basic dasarnya, yaitu keterampilan komputer. Dan tadi pada kita katakan bahwa komputer itu apa? Apapun cita-cita Anda adalah komputer jawabannya. Saya katakan bahwa orang lain menjadikan istrinya Handayani membuktikan. Baik, luar biasa, singkat, padat, dan sangat jelas. Jangan memang kuliah sembarangan, karena itu ujung-ujungnya nanti jadi pengangguran. Carilah tempat yang tepat. Ini penting, karena saya banyak belajar dari banyak pengalaman dari saya. Lalu banyak saudara sekarang yang menganggur. Dan jangan menjadi bagian dari hal itu. Anak-anak, thank you so much. Makasih Pak. Kepada anak muda, thank you Brad. Pak Anas, makasih. Saya Suhan Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.